Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin dan hadiron, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Cornelia Johana selaku dosen Prodi Ilmu Komunikasi, dan yang saya hormati teman-teman yang sudah menonton video ini. Puji dan syukur mari kita limpahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya dan semuanya bisa menonton video kali ini. Yaitu video pidato saya tentang kuliah pandemi ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk berpidato di dalam video ini. Hadirin yang saya hormati yang sedang menonton video saya pada kali ini, pada masa pandemi COVID-19 ini pendidikan menjadi berubah drastis. Kebijakan physical distancing untuk memutuskan penyebaran wabah memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar online atau daring di rumah. Dan pembelajaran pada masa pandemi ini memudahkan saya untuk mengakses kuliah online seperti forum, kuis, dan lain-lainnya, hingga mengakses internet atau jurnal-jurnal lainnya yang saya dapatkan. Mungkin itu memudahkan saya dalam daring ini atau kuliah online ini. Pandemi ini menyebabkan kita jadi melakukan apa-apa di rumah ya, entah itu mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga kegiatan-kegiatan lainnya pun masih dibataskan untuk saat ini. Sistem pelajaran daring ini tidak dilakukan melalui secara langsung atau tatap muka, melainkan secara daring atau virtual. Jadi antara guru dan siswa itu saling belajar dan mengajar itu melalui online. Dengan pembelajaran ini mahasiswa jadi tidak semudah yang dibayangkan ya. Banyak tantangan dalam mengikuti kuliah online ini, seperti jarangnya ada koneksi atau internet. Mungkin yang tinggal di perdesaan itu internet dan jejaring sosial apapun masih belum sama rata, koneksinya juga belum memadai. Mahasiswa juga lebih susah memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru sebelumnya atau dosen sebelumnya. Mungkin ada sebagian mahasiswa yang mungkin ada yang mengerti ketika dijelaskan langsung oleh gurunya, tidak oleh online, tidak secara virtual tapi secara langsung, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa juga atau materi-materi tersebut membuat siswa menjadi belajar lebih keras lagi untuk bisa memahami materi-materi yang telah diberikan bapak dan ibu dosen atau guru. Karena dirasa kurang efektif ya untuk belajar secara online, jadi itu semua tuh membuat siswa menjadi kurang begitu memahami materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen atau gurunya tersebut. Meskipun begitu, tetapi mahasiswa juga bisa mengulang kembali materi yang telah diberikan dan disampaikan, bisa dipelajari kembali sehingga mahasiswa bisa mengerti secara jelas dan detail mengenai informasi tersebut, dan mahasiswa juga bisa mencari di internet dan lebih banyak informasi lainnya juga di internet, dan itu sangat memudahkan mahasiswa untuk belajar secara online. Kesalahan mahasiswa ketika pembelajaran secara daring adalah adanya godaan untuk menonton video TikTok. Mungkin banyak mahasiswa yang harusnya Zoom atau Gmeet, dia lebih mematikan mikrofon, mematikan kamera, dan dia sedang asik nge-scroll video TikTok atau video-video lainnya atau drama Korea atau bisa yang lain-lain juga. Dan
dan mengakses media lainnya kayak mengakses Twitter, Facebook, Instagram terlalu lama, itu juga bisa menyebabkan mahasiswa jadi malas belajar dan jarang membaca atau mengerjakan tugas. Dan ketiga itu ada bermain game. Jadi karena keasikan main game, mahasiswa mungkin lebih kayak lupa waktu untuk belajar. Seharusnya ada Zoom atau Gimat atau ada tugas, kuis, forum atau mungkin sebagainya, dia malah lebih menunda-nunda waktu sehingga dia bermain game terus hingga dia lupa dengan tugasnya sendiri. Oleh karena itu penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten dalam pelajaran daring ini meskipun sedang berada di masa pandemi. Biar begitu, ada pun dampak positif pembelajaran daring ini, yaitu belajar jadi menyenangkan dan fleksibel, singkat, dan hemat waktu dibandingkan sekolah formal. Jadi siswa dapat mengkondisikan diri senyaman mungkin sehingga untuk belajar dengan efektif. Pembelajaran daring juga meluangkan banyak waktu loh. Kayak misal kita belajar cuma berapa jam, nanti selebihnya bisa kita gunakan untuk main game, untuk bermain media sosial, lebih meluangkan waktu, bukan? Dan mahasiswa juga bisa memahami kembali materi yang telah diberikan oleh guru, beristirahat, dan melakukan hobi dan aktivitas lainnya. Mungkin lebih banyak peluang waktunya ketimbang kita datang ke sekolah capek terus ke rumah istirahat paling cuma tidur. Itu yang bisa istirahat, mungkin yang entah ada kesibukan lainnya mungkin kurang beristirahat. Dengan demikian mahasiswa tersebut dapat melakukan sesuai jadwal yang ia kerjakan. Tapi banyak juga nih dampak negatif dari pembelajaran daring ini. Contohnya kayak pertama, tidak semua pelajar dapat belajar dengan efektif seperti belajar langsung ya di sekolah atau di kampus, karena beberapa faktor seperti tidak konsentrasi dan kurang memahami materi itu juga menjadi penyebabnya. Yang kedua, banyak siswa yang menyepelekan pendidikan di masa pandemi ini. Ketiga, mahasiswa menjadi malas membaca buku dan selalu bergantung kepada internet di masa depan. Biasanya sih kalau yang kuliah online ini lebih sering copy paste dari Google. Jadi dampak negatifnya itu mahasiswa jadi malas untuk membaca buku lagi. Sekian pidato dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.